Pemirsa, sidang pertama gugatan pra-peradilan tersangka korupsi izin pertambangan yang juga Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam mulai digelar pada Selasa ini. Kita langsung bergabung dengan Tika Beremau dan juru kamera Ali Amran serta Andini Anissa Hakim yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tika, apa agenda sidang pada hari ini? Ya, Egan, agenda persidangan gugatan pra-peradilan yang dilayangkan oleh tersangka Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam ini adalah mendengarkan gugatan dari pihak termohon yang diwakili pada saat ini yaitu tim kuasa hukum dari Nur Alam, yaitu yang dipimpin oleh pengacara Magdir Ismail. Dan sidang pertama gugatan pra-peradilan yang diselenggarakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini telah berlangsung sejak pukul 11.20 waktu Indonesia Barat, di mana sidang ini dipimpin oleh Hakim Tunggal Iwayan Karya dengan menghadirkan pemohon yaitu tim kuasa hukum dari tersangka Nur Alam yang dipimpin oleh Magdir Ismail serta dari pihak termohon yaitu dari tim hukum KPK, di mana ada 3 poin penting di sini yang menjadi catatan alasan diajukan gugatan pra-peradilan pada hari ini, yaitu tadi disampaikan oleh kuasa hukum Magdir Ismail ini mengatakan bahwa poin pertama alasan mengajukan pra-peradilan adalah penetapan tersangka kepada Nur Alam yang dinilai tidak sesuai prosedur karena sebelum atau sampai ditetapkannya Nur Alam ini menjadi tersangka, ia sama sekali belum pernah diperiksa oleh KPK dan memang menurut Magdir kalau melihat putusan dari mahkamah atau aturan dari Mahkamah Konstitusi ini, seseorang yang akan ditetapkan menjadi tersangka harus terlebih dahulu diperiksa sebagai calon tersangka. Dan adapun poin lainnya yang menjadi alasan yaitu penyelidikan kepada Nur Alam ini seharusnya tidak lagi dilakukan oleh pihak KPK karena saat ini kasus yang sama masih diusut oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara, dan seharusnya KPK tidak lagi mengulang atau melakukan penyelidikan pada kasus yang sama. Dan poin ketiga yang penting di sini adalah Nur Alam ini dikenakan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 yang mana menurut Magdir ini tidak sah karena sampai saat ini pun pihak KPK masih belum mengumumkan jumlah kerugian negara yang ditimbulkan dari kasus yang menimpa Nur Alam ini. Dan berikut adalah cuplikan wawancara kami dengan kuasa hukum dari Nur Alam yaitu Magdir Ismail. Soal penetapan tersangka, ya, menurut hemat kami ketika beliau ini ditetapkan sebagai tersangka ada beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh KPK. Salah satu di antaranya kalau kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi, sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka harus ada pemeriksaan terlebih dahulu terhadap calon tersangka. Nah, ini tidak mereka lakukan. Yang terjadi adalah KPK sampai yang ketiga atau yang keempat saya lupa, mereka berkirim surat kepada Pak Nur Alam dengan satu pernyataan bahwa kalau Pak Nur Alam tidak hadir pada saat terakhir dengan panggilan itu, maka KPK akan meninggalkan hak-haknya. Ini kan nggak benar. Penyelidikan itu belum ada upaya paksa. Penyelidik itu hanya berupaya mencoba untuk bicara sama orang, bukan upaya paksa. Ya, seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwa Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam telah ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK sejak bulan Agustus 2016 yang lalu, di mana ia diduga menyalahgunakan wewenangnya dengan menerbitkan izin usaha pertambangan di wilayah Sulawesi Tenggara dan diduga menerima sejumlah aliran dana dengan menerbitkan izin usaha tersebut. Egan. Tika, bagaimana tahapan lengkap sidang gugatan pra-peradilan Nur Alam terhadap KPK? Ya, Egan, sampai pada hari ini sidang pertama gugatan ini adalah agendanya mendengarkan keterangan atau permohonan dari pihak pemohon yaitu tim kuasa hukum Nur Alam, dan nanti untuk mendengarkan jawaban dari pihak termohon KPK akan dilakukan pada persidangan berikutnya. Dan nanti setelah mendengarkan jawaban dari pihak termohon, agenda berikutnya adalah pembuktian dengan surat-surat atau keterangan saksi dari kedua pihak lalu diikuti dengan kesimpulan
persidangan pra-peradilan dan juga putusan dari hakim yang bersangkutan. Dan memang seluruh tahapan ini harus dapat diselesaikan dalam tempo waktu 7 hari. Selain itu, Egan, tersangka kasus korupsi izin pengelolaan sumber daya alam di Sulawesi Tenggara, Gubernur nonaktif Nur Alam mengajukan pra-peradilan terhadap KPK. Tersangka menilai KPK melanggar kesepahaman antar lembaga penegak hukum yang melarang salah satu lembaga melakukan penyelidikan ketika ada lembaga lain yang sedang melakukan penyelidikan atas objek yang sama. KPK terus menyidik kasus korupsi yang melibatkan Gubernur nonaktif Sulawesi Utara Nur Alam. Sejumlah saksi sudah diperiksa terkait pemberian izin pengelolaan sumber daya alam, khususnya pertambangan di provinsi yang dipimpin tersangka Nur Alam. Para saksi yang diperiksa diantaranya adalah dari PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang menambang nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara. Saksi lainnya adalah dosen Universitas Haluoleo bernama Laodeng Koimani, terkait dengan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL PT AHB. Gubernur Sulawesi Tenggara nonaktif Nur Alam ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 23 Agustus lalu terkait penertiban izin usaha pertambangan di Sulawesi Tenggara tahun 2008 hingga 2014. Nur Alam diduga menerima kickback atau komisi dari izin yang dikeluarkannya itu. KPK menyebut Nur Alam diduga menerima imbal balik dari izinnya itu yang terungkap dalam laporan hasil pemeriksaan PPATK sejak 2013. Isinya, Nur Alam diduga menerima aliran dana sebanyak 4,5 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 50 miliar rupiah dari Rich Corp International. Uang itu dikirim ke satu bank di Hong Kong, sebagian lagi diantaranya ditempatkan pada 3 polis asuransi Aksa Mandiri. Polis itu kemudian dibatalkan Nur Alam dan dikirim ke beberapa rekening baru. Nur Alam menjadi Gubernur Sulawesi Utara sejak 2008 dan kembali terpilih pada periode yang saat ini masih berlangsung. KPK menduga korupsi yang disangkakan pada Nur Alam dilakukan sejak 2009 hingga 2014. Tim Liputan, Berita 1.